Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما أيتها الطالبات في هذه الفرصة سنواصل درسنا في باب الصحراء وانظرنا إلى الكتاب في الصفحة 80 وهذه هي الصورة. نعم نقرأ الوحدة السادسة الدرس الثامن الصحراء. ما هو الصحراء؟ الصحراء هي hajarun kabir, bilugatina padang pasir atau batu yang besar. Al-kalimatul jadidah al-wahatu bimakna ainun fi sahra, bilugatina wasa, oase. Manajim terowongan, galian, bor. Fajjara yufajjiru mengalirkan, memancarkan. Hektar bilughatina ma'ruf. Tanun ton. Dzar'a yadra'u khalaqa. Ahdasa menciptakan, mengembangbiakkan. Al-mustalahatul jadidatu at-tamyiz. Sana'rif tamyiz. At-tamyizul malhud wa kadzalika at-tamyiz malfud, summa al-mumayyiz al-ibham. Naam. Iqra'na safhah ba'dahu. قاسم أحد سكان الصحراء من البدو الذين ظلوا دهرا طويلا يظنون أن الصحراء لا ماء فيها ولا زرع ولكن الله القدير فجر الصحراء عيونا وظهرت فيها واحات خضراء حسنت جوا وطابت هواء وفي هذا العصر ظهرت في الصحراء آبار النفط ومناجم المعادن المختلفة. Qasim salah satu tempat yang didiami di padang pasir dari kalangan orang-orang Badui yang mereka mendapati waktu yang lama atau mereka sudah bertempat di situ dalam kondisi waktu yang lama. Mereka menyangka bahwasanya padang pasir itu tidak ada air di dalamnya dan tidak ada tumbuhan sama sekali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala pancarkan dari air tersebut padang pasir berupa mata air yang banyak. Maka nampak padanya oase. Dan mata air biasanya sekelilingnya adalah berwarna hijau, tumbuh-tumbuhan, pepohonan.
maka cuacanya menjadi bagus, hawanya menjadi sejuk. Dan pada dewasa ini, pada zaman kita ini sudah nampak pada padang pasir itu terdapat minyak, terowongan-terowongan untuk menggali barang tambang yang bermacam-macam. Nah, mustamir. Qama qasimun bifari bi'rin amiqatin fi ardihi wa arwatil bi'ru ma hawlaha min as-sahra'i wa zara'a hektaran qamhan wa gharasa hektaraini nakhlan wa adda 20 hektaran li zira'atil birsim. Walamma jaa al-musim wa hasada qasimun habuba wa janat tamra wa ba'a al-yawma tunnan sya'iran wa tunnan tamran wa adda baqil mahsulu lil bay' wa qad jama'a 500 tunnin birsiman. Wa hakadha razaqallahu sukkana as-sahra'i rizqan halalan tayyiban wa ja'ala ar-rizqa liman ya'mal wa yashtaghillu ma dara'ahu Allahu fil ardi mukhtalifan alwanuh. Maka negeri Qasim, mereka melakukan penggalian sumur yang sangat dalam di negerinya, di buminya. Maka sumur itu menghilangkan dahaga yang ada di sekitarnya dari padang pasir, menumbuhkan berhektar-hektar gandum dan menanam atau membibit 2 hektar kurma dan menyediakan 20 hektar untuk ditanami birsim, semanggi. Dan ketika datang musim panen, maka memetik biji-bijian dan memanen kurma, dan sekarang bisa menjual berton-ton gandum dan berton kurma, dan menyisakan sebagian untuk dijual dan mampu mengumpulkan 500 ton semanggi. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki pada tempat negeri padang pasir dengan rezeki yang halal, yang baik. Dan Allah memberikan rezeki bagi orang yang beramal dan orang-orang yang menyibukkan diri terhadap apa yang Allah ciptakan di bumi ini dengan berbagai macam warnanya. Namshi ila at-tamyiz. Qad qara'na an-nass wa sana'rif ma huwa at-tamyiz. Al-amthilah: alif, ba'al fallahu al-yawma tunan sya'iran. Petani menjual pada hari ini 1 ton atau berton-ton. Apa tonnya? Syair, gandum. Au tunan min syairin, atau ton dari gandum. Au tunna syairin, atau ton gandum. Kita lihat di sini yang warna kuning itu adalah tamyiz. Dan di sini bisa mansub syairon, bisa juga majrur karena ada huruf min, atau majrur karena mudhofun ilaih. Contoh yang kedua, zara'al fallahu hektaran qamhan.
petani itu telah menanam 1 hektar apa? Gandum. Syair gandum, qamah juga gandum. Au hektaran min qamhin au hektara qamhin, atau 1 hektar dari gandum atau 1 hektar gandum. Contohnya ini sebagaimana di atas. Mansub atau majrur karena huruf jar min atau majrur karena mudhofun ilaih. Yang ketiga, Aidul fallahu 20 hektaran lizira'ah. Petani itu menyediakan 20 hektar untuk ditanam. Hektaran. Kalau di sini 20 hektaran terus, nggak boleh hektarin atau dimajrurkan dengan huruf jar. Insyaallah kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya tentang adat. Ba hasunatil wahatu jawan. Oase itu membuat bagus cuaca. Fajjarallahu sahra'a uyunan. Allah Subhanahu wa taala memancarkan pada padang pasir itu uyunan, mata air. Di sini juga tamyiz. Ya. Cuma nanti dibedakan antara alif dan ba. Perhatikan pada al-qaidah. Al-qaidah at-tamyizu ismun nakiratun yuwaddihu ibhamu ismi qablahu au ibhami jumlatin qablahu. Tamyiz itu adalah isim nakirah, menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas atau samar, isim sebelumnya atau jumlah sebelumnya. Dan tamyiz itu ada 2 macam. Ada tamyiz malfuz dan ada tamyiz malhuz. Dan tamyiz malfuz walladzi dzukira mumayyiz qablahu. Tamyiz malfuz itu dilafadzkan, maka mumayyiznya kelihatan. Wa minhu tamyizul wazn, ada tamyiz wazn, wal masahah, dan ada tamyiz masahah, jarak, wazn tadi timbangan, wal adad, dan juga bilangan. Wa sayati bitafsil, insyaallah akan datang penjelasannya. Wa amma tamyizul wazn wal masahah fayajuzu fihi nasbu awil jarru bil idhofah awil jarru bimin. Adapun tamyiz wazn timbangan wal masahah dan jarak, maka boleh nasab atau jar dengan idhofah atau jar dengan huruf jar min yang tadi sudah saya jelaskan. Wa na'utsani at-tamyizul malhud. Jenis yang kedua itu tamyiznya malhud. Malhud itu enggak kelihatan mumayyiznya. Wa huwa tamyizul ladzi yuwaddihu ibhamal jumlati allati qablahu wa hukmuhu nasbu. Dan tamyiz malhud ini dia menjelaskan sesuatu yang masih samar jumlah sebelumnya dan hukumnya senantiasa nasab. Untuk lebih memperjelas, kita pakai contoh dan penyebutannya. Tamyiz malhud seperti ini. Setelah isim wazan timbangan, ishtaraitu jiraman. Kalau kita mengatakan cuma ishtaraitu jiraman, aku membeli 1 gram. 1 gram apa ini? 1 gram pasir, itu barang remeh. 1 gram zahaban, emas. Jadi zahaban ini adanya di sini untuk menghilangkan ketidakjelasan. 1 gram apa? Gitu. Atau ishtaraitu arba'a adra'in hariran. Aku membeli 4 hasta. Anggaplah 4 meter. Apa? Beli 4 meter apa? Hariran. Sutra. Jadi jelas. Kalau saya membeli 4 meter apa? Tali rafia. Ada cuma tali rafia. Yang nomor 2, ismu kail. Kail itu takaran. Beda timbangan, beda takaran. Dahulu gini, emas itu ditimbang. Biji-bijian itu ditimbang. Diwazen ya. Kalau kail itu ditakar. Contohnya apa? Sebagian biji-bijian ada timbang, ada takar. Tapi paling banyak takar. Beras itu harusnya kan ditakar. Digantang, segantang, 2 gantang gitu loh. Akhadtu so'an. Nah ini, aku mengambil 1 sok. Ada 1 mud, ada 1 sok.
Satu mud itu satu genggaman ya, satu sok itu 4, kalau nggak salah 4 genggaman. Aku mengambil satu sok. Satu sok apa? Tamron, kurma. Bisa jadi kan satu sok gandum, satu sok biji, satu sok yang lain. Ini kata-kata tamron ini sebagai tamyiz untuk menjelaskan isim sebelumnya. So'an tadi masih belum jelas. Atau isim miqdar kamasaha, atau perkiraan seperti jarak. Zara'tu shibron, aku menanam satu jengkal. Apa? Ardon, satu jengkal bumi. Satu jengkal bisa aja nanamnya satu jengkal pot, satu jengkal apa gitu. Nah, adat ini kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Isim adat bilangan yatakawanu fasl min arba'in taliban. Kelas itu terdiri dari 40 murid. Ya, pokoknya setelah bilangan maka dia itu nanti tamyiz. Dan tamyiznya itu kalau bilangan berapa sampai berapa? 3 sampai 10 maka majrur, seperti salah satu aqlamin, arba'atu kutubin, khamsatu misalnya apa buyutin. Nah itu. Kalau nanti 11 sampai 99 maka dia mansub. Ya. Mansubnya harus mufrad. Kalau tadi majrurnya jamak. Insyaallah nanti akan jelaskan di pertemuan tentang adat. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku sungguh telah melihat 11 bintang. Kaukaban ini mansub setelah adat bilangan. Di sini namanya masuk tamyiz malfud. Jadi ingat, tamyiz malfud ada 4. Setelah timbangan, setelah takaran, setelah miqdar itu perkiraan atau jarak, dan setelah adat atau bilangan. Wa mumayyiz malhud, adapun mumayyiz malhud ini perhatikan, la yuzkar mumayyiz. Mumayyiznya enggak disebut. Wa yakunu tamyiz daiman mansuban muhawwalan anil mubtada' awil fa'il aw maf'ul bih. Ini enggak ada di kitab. Tapi ini penting. Jadi kalau tamyiz malhud di sini mumayyiznya enggak ada. Dan dia senantiasa harus mansub. Mansubnya ini nanti penggantinya mubtada' atau fa'il atau maf'ul bih. Perhatikan contoh yang pertama. Al-mudarrisu aktsaru minat talib hibratan. Guru itu lebih banyak dari murid pengalamannya. Ya, kalau pengalaman lebih banyak guru. Ya, karena guru belum tentu lebih pintar daripada muridnya. Ada murid hafal Quran, gurunya belum. Ada murid sudah hafal matan, gurunya belum. Ada murid sudah menguasai kitabnya, gurunya belum. Tapi ya ada. Tapi kalau hibroh pengalaman, insya Allah lebih banyak gurunya. Ya, hibroh pengalaman banyak gurunya. Hibrotan di sini sebagai tamyiz mansub. Asalnya kalimatnya ini adalah hibratul mudarrisi aktsaru minat talib. Pengalamannya seorang guru itu lebih banyak dari pengalaman seorang murid. Asalnya seperti itu. Tapi kalau kita jadikan tamyiz, al mudarrisu aktsaru minat talib hibratan. Nah, ini hibratan di sini tamyiz, berarti dia adalah muhawwal anil mubtada'. Asalnya mubtada. Contoh yang kedua, Toba Muhammadun nafsan. Muhammad bagus. Apanya? Jiwanya. Kalau wajahnya mungkin biasa, bajunya tambah sobek-sobek, tapi jiwanya masya Allah. Nah, kalau yang dipuji jiwanya, Toba Muhammadun nafsan. Ada orang bagus wajahnya, tapi akhlaknya, bajunya, rumahnya jelek semuanya. Wajahnya aja yang cantik. Kita katakan misalnya Tobat Hindun wajhan, misalnya gitu. Nah, di sini nafsan di sini adalah tamyiz mansub dengan fathah. Asal kalimatnya adalah Tobat nafsu Muhammadin. Bagus jiwanya Muhammad. Ini gantian dari fa'il. Contoh yang ketiga, Gharastul ardo syajaratan. Aku menanam bumi. Apa? Pohon. Di sini syajaratan tamyiz mansub dengan fathah, dan asal kalimatnya adalah gharastu syajaral ardi. Aku menanam pohon bumi. Bukan nanam bumi. Bumi nggak bisa tanam maksudnya. Cuma dibikin seperti ini. Dan ini asalnya kalimatnya seperti itu. Dan mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.